Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview artikel untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah persamaan diferensial biasa. Artikel yang kami ambil dengan judul penerapan konvolusi pada persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen koefisien konstanta. Ini daftar anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dian Ayu Ratnasari dengan NIM 22080560001. Yang kedua ada saya sendiri, Fajar Aji Ramadan dengan NIM 22080560018. Yang ketiga ada Nurmadinina dengan NIM 22080560021. Yang keempat ada Rahmatul Aini dengan NIM 220805600 106. Yang terakhir ada Zainur Rotin Miftahul Jannah dengan NIM 22080560024. Pada bagian pendahuluan, artikel ini berfokus pada penyelesaian persamaan diferensial orde 2 linear tak homogen yang sering muncul dalam berbagai masalah terapan seperti di bidang fisika, teknik, dan ekonomi. Secara tradisional, penyelesaian persamaan tersebut dilakukan dengan dua metode utama. Yang pertama, metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter, yang melibatkan banyak operasi turunan, integral, dan aljabar matrik. Namun, metode-metode tersebut sering kali kompleks dan memakan waktu. Nah, pada artikel ini memperkenalkan metode baru berbasis prinsip Duhamel dan transformasi Laplace yang memungkinkan penyelesaian langsung persamaan tanpa perlu mencari solusi umum terlebih dahulu, serta langsung memenuhi syarat awal yang diberikan, sehingga lebih efisien dalam aplikasi praktis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Jadi setelah latar belakang, kita masuk ke metode penelitian. Pengoperasian transformasi integral tersebut dinotasikan star atau disebut konvolusi. Definisi 1, misal fungsi T dan fungsi G terhadap T adalah fungsi yang terdefinisi pada T lebih dari sama dengan 0. Konvolusi F dan G dinotasikan dengan F star G dan didefinisikan oleh F star fungsi F star G terhadap T sama dengan integral T sama dengan 0 sampai T F tau G T min tau D tau untuk suatu tau lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada sifat-sifat konvolusi. Sifat-sifat konvolusi itu sama dengan sifat operasi matematika. Yang pertama, F star G sama dengan G star F atau yang disebut komutatif. Kemudian F star G star H berlaku juga F star kurung buka G star H atau asosiatif. Kemudian ada F star G plus H sama dengan F star G plus F star H distributif. Selain itu ada F star 0 sama dengan 0 star F dan F star 1 tidak sama dengan F serta F star F T lebih dari sama dengan 0 dan tidak selalu dipenuhi oleh T lebih dari sama dengan 0. Konvolusi digunakan sebagai transformasi Laplace sebagai transformasi Laplace inverse dan fungsi transfer dan persamaan bantu. Kemudian ada definisi 2. Misalkan fungsi T terdefinisi pada T lebih dari 0, transformasi Laplace Ft dinotasikan oleh lambda Ft ditulis Fs dan didefinisikan dalam bentuk lambda Ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat negatif St Ft dt sama dengan Fs.
dengan ft kontinu untuk tiap interval berhingga yang termuat dalam t lebih dari 0 dan memenuhi mutlak ft kurang dari m pangkat negatif kt dengan k dan m suatu konstanta dengan s lebih dari k. Fs disebut transformasi Laplace merupakan fungsi baru yang bergantung pada variabel s. Fs merupakan hasil dari transformasi fungsi asal atau ft yang bergantung pada variabel t. Transformasi Laplace inverse dari Fs atau ft dinotasikan oleh lambda inverse Fs yang berlaku sedemikian sehingga ft sama dengan lambda inverse Fs. Kemudian transformasi Laplace bersifat linier, begitu juga dengan inversnya. Untuk B suatu konstanta berlaku lambda AFT sama dengan B GT sama dengan A lambda FT sama dengan B lambda GT. A inverse AFS sama dengan B GS sama dengan A lambda inverse FS plus B lambda inverse GS. Yang selanjutnya ada teorematika, yaitu misal ft kontinu untuk setiap t lebih dari 0 yang memenuhi persamaan 4 yang sebelumnya, dan f aksen t kontinu pada demi bagian pada setiap interval berhingga. Dalam t lebih dari 0 maka lambda, ini lambang lambda dalam huruf kapital, maka lambda f aksen t ada dan lambda f aksen t sama dengan S lambda t dikurangi F0 untuk S lebih dari K. Akibat dari teorematika sebelumnya, dapat diruas transformasi Laplace dari turunan tingkat 2 Ft, yakni lambda f aksen t sama dengan lambda f aksen t min f aksen 0 S dikali S lambda t min f aksen 0, sehingga S kuadrat lambda ft dikurangi S F0 dikurangi F aksen 0. Selanjutnya dapat diperluas transformasi Laplace untuk turunan tingkat n dari ft sebagai berikut. Lambda f pangkat n min t n min 1 t sama dengan S n pangkat n min 1 F0 dikurangi S pangkat n min 2 F aksen 0 sampai F pangkat n min 1 0 dengan asumsi semua turunan pada persamaan 5 yaitu yang ini, nah tersebut memenuhi kondisi persamaan 4. Selain itu, dipunyai juga transformasi Laplace yang menghasilkan bentuk pergeseran atau translasi. Pergeseran dari transformasi ini mempunyai dua bentuk seperti yang dapat dinyatakan pada teorema di bawah ini. Yang pertama yaitu terdapat teorema 4a dan teorema 4b. Yang pertama ada teorema 4a. Misal ft fungsi yang memenuhi persamaan 4 jika lambda ft sama dengan fs untuk s lebih dari k, maka a f aksen t sama dengan fs min a untuk s min a lebih dari k. Nah, buktinya sebagai berikut. Melalui penggantian variabel s pada persamaan 3 akan diperoleh f SA karena FT memenuhi persamaan 4, maka Fs ada S lebih dari K. Jadi untuk S min K lebih dari K, pastilah Fs min K ada. Dan Fs min A sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat E S min A T Ft dt. Lalu integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat E min St E AT Ft dt, sehingga lambda I pangkat AT F. Selanjutnya ada teorema 4b. Teoremanya yaitu misal Ft fungsi yang memenuhi persamaan 4 jika lambda Ft sama dengan Fs untuk S lebih dari K, maka transformasi Laplace dari fungsi translasi yaitu Ft sama dengan Ft min A U T min dikali T min A dengan 0 sampai dengan syarat 0 jika T lebih kurang dari A dan Ft min A jika T lebih dari A. Adalah E pangkat I min A S Fs yaitu lambda Ft min A dikali U dikali T min A sama dengan E pangkat min A S F
Nah, terdapat bukti dari teorema 4B, yaitu buktinya berdasarkan definisi 2 yang telah dijelaskan sebelumnya melalui persamaan 3 diperoleh E pangkat AS Fs dengan E pangkat AS integral 0 sampai tak hingga E pangkat ST F tau G tau. Udah tahu. Nah, selanjutnya integral 0 sampai tak hingga ES tau plus A F tau D tau sama dengan integral dari A 0 sampai A E pangkat ES S tau ditambah A F tau D tau ditambah integral dari A sampai tak hingga E pangkat ES tau plus A F tau D tau dan sama dengan integral dari A sampai tak hingga E pangkat ES tau plus A F tau D tau. Selanjutnya dengan mengganti tau plus A dengan T. Jadi perumpamaan tau plus A sama dengan T. Sehingga didapatkan E pangkat min AS Fs dengan sama dengan E pangkat min AS integral dari A sampai tak hingga E pangkat min ST F1 min A D. Kemudian integral pada ruas kanan dari persamaan terakhir ini dikalikan dengan fungsi tangga satuan U T min A sehingga terbukti bahwa E min AS Fs E min AS integral 0 sampai tak hingga E min ST F T min A U T min A dikali T min A dt sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu lambda Ft min A U dikali T min A. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan definisi 1 dan definisi 2 yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dinyatakan suatu produk transformasi Laplace dari konvolusi dua buah fungsi seperti yang dinyatakan dalam proporsi 5 di bawah ini. Proporsi 5 dimisalkan RT dan QT memenuhi asumsi 4. Maka produk dari RS dan IS adalah YS dengan YT perkalian R kalikan Q dikalikan dengan T. Demikian sehingga YT sama dengan integral dari 0 hingga T R kalikan tau kalikan Q kalikan T kali negatif tau dikalikan dt atau turunan dari d tau. Nah, hasil dari pembahasan tersebut yang tadi persamaan nomor 7 yaitu sama dengan integral dari 0 hingga T R kalikan tau kalikan Q kalikan T negatif tau dengan turunan d tau dibuktikan dengan menggunakan definisi 2.1, definisi 2.2 dan teorema 2.4b. Maka untuk suatu tau lebih besar sama dengan 0 dengan E pangkat negatif S kalikan tau Vs sama dengan I kalikan T negatif tau U kalikan T negatif tau. Itu sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga E pangkat negatif S kalikan T dikalikan I kalikan negatif tau kalikan U kalikan negatif tau dengan turunan dt. Itu sama halnya seperti integral hingga dari 0 hingga tak hingga E pangkat negatif S kalikan T dikalikan I dikalikan negatif tau dengan turunan dt. Untuk sembarang S lebih besar K. Nah, akibatnya itu diperoleh E pangkat negatif S kalikan T IS itu sama dengan integral 0 hingga tak hingga E pangkat ST kalikan R kalikan tau kalikan U kalikan IS turunan D tau itu sama dengan integral 0 hingga tak hingga E pangkat ST Y kalikan T dengan turunan itu. Nah, di mana persamaan terakhir merupakan bentuk transformasi Laplace dari konvolusi seperti yang dinyatakan dalam persamaan 7 di atas. Jadi, persamaan 7 terbukti.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penerapan konvolusi terhadap prinsip Duhamel. Saya bacakan, persamaan diferensial yang memenuhi prinsip Duhamel adalah persamaan 1 dengan syarat K0 sama dengan 0 dan K1 sama dengan 0. Penyelesaian dari persamaan diferensial yang memenuhi prinsip tersebut merupakan fungsi konvolusi. Dilihat dari persamaan 7 tadi, nah, cara matematis yang dapat ditentukan adalah dengan menggunakan persamaan 7 pada teorema 2.4, yaitu teorema konvolusi memenuhi transformasi Laplace untuk turunan seperti yang dinyatakan pada persamaan 5 dengan mengambil n sama dengan 2. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, persamaan 1 ditransformasikan melalui persamaan 5 untuk n sama dengan 2. Sedemikian sehingga diperoleh persamaan bantu atau subsidiary equation atau RS, yaitu RS itu sendiri. Jika YS sama dengan bla bla bla, maka dengan persamaan 5 untuk n sama dengan 2 diperoleh hasil transformasi Laplace pada persamaan 1, khususnya dengan syarat awal Y0 sama dengan 0, Y aksen sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0, dan RT tidak sama dengan 0, yaitu untuk rumus selanjutnya bisa dilihat sendiri, akan saya bacakan juga. S kuadrat plus AS plus B YS sama dengan S plus A kali Y0 plus Y aksen 0 plus RS. Nah, untuk langkah kedua yaitu menentukan YS dengan membagi kedua ruas persamaan disebut dengan S kuadrat plus AS plus B, sehingga dapat diperoleh YS sama dengan S plus A kalikan Y0 plus Y aksen 0 plus RS kalikan YS. Nah, disederhanakan lagi dengan IS sama dengan 1 per S kuadrat plus A S plus B yang merupakan fungsi transfer karena Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0, maka diperoleh YS sama dengan RS kalikan IS. Atau dalam bentuk equation dapat ditulis sebagai IS sama dengan YS per RS, seperti itu. Nah, untuk langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga adalah melakukan inversi terhadap YS, yaitu demikian sehingga dapat dinyatakan YT. Dengan melakukan transformasi Laplace inverse terhadap YS sama dengan RS kalikan YS, maka berdasarkan persamaan 7 dapat dinyatakan dalam proporsi 5 diperoleh bentuk konvolusi yang merupakan representasi dari integral. Dapat dinyatakan dalam integral 0 hingga T, I kalikan T negatif tau kalikan T kalikan tau dengan turunan D tau. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial order 2 linear tak homogen koefisien konstanta yang memenuhi persamaan Duhamel adalah bentuk konvolusi, yaitu YT sama dengan Q kalikan R kalikan T. Nah, untuk penerapan hasil akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menerangkan terkait penerapan hasil. Jadi, konvolusi itu dapat diterapkan dalam menyelesaikan persamaan diferensial 1 yang memenuhi syarat prinsip Duhamel. Misalkan, Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2Y itu sama dengan RT, di mana nilai RT jika sama dengan 1, maka nilai T itu di antara 1 sampai 2. Jika RT sama dengan 0, maka nilai T itu selain di antara 1 sampai 2. Nah, dengan syarat Y0 sama dengan 0 dan turunan pertama Y0 itu juga sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaian dari persoalan tersebut itu dapat ditentukan melalui persamaan 9 dan persamaan 8, yaitu YS sama dengan 1 per S dikali dalam kurung S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Jadi, nilai YS itu merupakan hasil perkalian antara RS dengan QS.
di mana nilai RS itu sama dengan 1 per S dan nilai GS itu sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Jadi nilai YS itu sama dengan 1 per S dikali S kuadrat tambah 3S ditambah 2. Nah, selanjutnya kita itu dapat ditulis secara parsial, yaitu GS sama dengan 1 per S plus 1 dikurangi 1 per S plus 2. Nah, dengan menginverskan RS dan GS, didapat RT itu sama dengan 1 dan QT itu sama dengan E pangkat min 1 dikurangi E pangkat min 2T. Nah, selanjutnya digunakan persamaan 7 pada proposisi 5, sehingga diperoleh penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Nah, persamaan diferensialnya yaitu persamaannya yaitu YT itu sama dengan integral 1 sampai T untuk Q dalam kurung T kurangi tau dikali RT D tau. Itu sama dengan integral 1 sampai T untuk E pangkat min dalam kurung T min tau dikurangi E pangkat min 2 dalam kurung T min tau D tau. Diperoleh hasilnya yaitu setengah dikurangi E pangkat min T plus 1 ditambah setengah E pangkat min 2T plus 2. Jadi diperoleh hasilnya yaitu setengah min E pangkat min T plus 1 ditambah setengah pangkat E min 2T plus 2 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial. Jadi, kesimpulannya yaitu konvolusi merupakan hasil inversi transformasi Laplace produk persamaan bantu, subsidiary equation, dan fungsi transfer dari suatu persamaan diferensial yang memenuhi prinsip Duhamel, dan merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial tersebut, yaitu YT itu sama dengan Q operasi bintang R T dengan fungsi QT dan RT masing-masing adalah transformasi Laplace inverse fungsi transfer dan persamaan bantu, sehingga melalui operasi tersebut dapat diterapkan suatu metode untuk menentukan penyelesaian permasalahan persamaan satu yang memenuhi prinsip Duhamel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.